لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi 'ulumihi. Babu ma yaquluhu ba'dal asri ila ghurubi syamsi. Babu ma, bab menjelaskan perkara yaquluhu ia mengucapkannya. Babu ma, bab menjelaskan perkara yaquluhu ia mengucapkannya ba'dal asri setelah asar. Ba'dal asri setelah asar ila ghurubi syamsi hingga terbenamnya matahari. Ila ghurubi syamsi hingga terbenamnya matahari. Qad taqaddama, telah lalu. Ma, perkara yaquluhu ia mengucapkannya ba'da zuhri setelahnya zuhur. Qad taqaddama, telah lalu, telah tersaji dahulu, kalewat. Ma, perkara yaquluhu ia mengucapkannya ba'da zuhri setelahnya zuhur. Wal asru, dan asar kadzalika demikian pula. Wal asru, dan asar kadzalika demikian pula. Wa yustahabbu, dan disunahkan al iksaru memperbanyak. Wa yustahabbu, dan disunahkan al iksaru memperbanyak minal azkari dari zikir-zikir fil asri di waktu asar, fil wakti di waktu asar, istihbaban dengan kesunahan muta'akkidan yang dikukuhkan. Muta'akkidan yang dikukuhkan. Muta'akkidan yang kukuh, yang tegas. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas dua bab ya. Bab yang pertama kemarin adalah bacaan yang dibaca ketika matahari mulai meninggi. Setelahnya matahari terbit, lalu matahari pun meninggi. Apa yang dibaca? Yaitu bacaan yang Rasul dalam hadis sebutkan, tidaklah matahari meninggi sehingga tidak satupun tersisa dari makhluk Allah kecuali semuanya bertasbih dan bertahmid, kecuali dari kelompok setan dan Bani Adam atau manusia yang buruk. Ya, kalau kita termasuk kelompok yang baik itu tadi, selain kelompok setan dan kelompok Bani Adam yang buruk, maka ketika kita melihat matahari sedang meninggi, maka bacalah tasbih dan bacalah tahmid. Lalu juga bab yang kedua adalah yang dibaca ketika tergelincirnya matahari hingga waktu asar. Kemarin telah tersaji apa saja yang dibaca itu. Pertama adalah ketika memakai pakaian, ketika keluar rumah, masuk ke kamar mandi, ketika keluar dari kamar mandi, ketika wuzu, masuk masjid, ya sampai ke pintu masjid, di dalam masjid, ketika mendengar muazin dan orang yang qomat, antara azan dan iqamat, dan doa yang dibaca ketika hendak mengerjakan sholat, doa yang dibaca di dalam sholat hingga akhir sholat, doa yang dibaca setelah sholat, dan seterusnya. Nah, itu sunnah memperbanyak katanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bab yang dibaca ketika asar hingga maghrib. Mun kamari mah timimiti zuhur sampai asar, ayeuna mah ti asar dugi ka maghrib. Apa saja yang sunnah untuk dibaca? Qad taqaddama ma yaquluhu ba'da zuhri. Telah tersaji apa saja yang diucapkan setelahnya zuhur. Asar pun demikian. Berarti baca apa aja? Kalau kita mau pakai pakaian untuk sholat, maka baca doa pakai pakaian.
Lalu ketika keluar dari rumah baca doa keluar rumah. Lalu baca doa masuk kamar mandi, baca doa keluar kamar mandi, wudu, menuju masjid, sampai ke pintu masjid, di dalam masjid, dan seterusnya. Sama bacanya seperti yang kemarin telah dibahas. Asar pun demikian. Dan bahkan kesunahan memperbanyak zikir di waktu asar itu sangat disunahkan. Ya, kenapa alasannya mengapa zikir di waktu asar itu sangat disunahkan? Bahkan ada kesunahan yang lebih itu, muta'akkidan itu yang sangat kukuh gitu. Ya, dibanding dengan zikir-zikir di waktu yang lainnya. Ada satu alasan. Yang pertama adalah Fa'innaha, sesungguhnya sholat asar, as-sholatul wusta adalah sholat wusta. Fa'innaha, karena sesungguhnya asar, as-sholatul wusta adalah sholat wusta. Ala qauli jama'atin, berdasarkan pendapat satu kelompok. Ala qauli jama'atin, berdasarkan ucapan kelompok minas salafi, dari ulama salaf, wal kholafi, dan kholaf. Nah, alasan mengapa di waktu asar sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir, alasannya apa? Salat asar itu adalah salat wusta. Ada dalam ayat Al-Quran, hafizu as-salawat was-salatil wusta. Was-salat. Jagalah salat dan salat wusta. Nah, salat wusta itu apa? Nah, sebagian ulama berpendapat baik dari kalangan salaf maupun kholaf yang dimaksud dengan salat al-wusta adalah salat asar. Nah, sehingga perhatian terhadap salat asar ini harus lebih ditingkatkan lagi, terlebih dalam bacaan zikir. Maka bacaan zikir di waktu asar ini sangat-sangat dianjurkan untuk diperbanyak karena salat asar adalah salat wusta. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Gitu. Wa kadzalika, dan demikian pula tustahabu, disunahkan ziyadatul i'tina, tambahnya perhatian. Wa kadzalika, dan demikian pula tustahabu, disunahkan ziyadatul i'tina'i, tambahnya perhatian, bil azgari, terhadap zikir-zikir, bil azgari, terhadap zikir-zikir, fi subhi, pada salat subuh, atau fi subhi, pada waktu subuh. Fahatani, lalu keduanya, fahatani keduanya, as-salatani salat, fahatani salatani salat keduanya, asahuma, paling sahihnya perkara, fahatani salatani, maka kedua salat ini itu. Fahatani salatani, maka kedua salat ini, asahuma, paling sahihnya perkara, kila, dikatakan fi salatil wusta, tentang salat wusta. Nah, ada dua pendapat tentang salat wusta ini. Pertama adalah salat wusta itu adalah salat asar. Ada juga yang nyebut salat wusta itu adalah salat subuh. Nah, ada juga yang berpendapat selainnya. Nah, di antara sekian banyak pendapat tentang apa itu salat wusta, pendapat yang paling sahih yang mengatakan tentang salat wusta adalah salat asar dan salat subuh. Jadi ada yang nyebut salat wusta itu salat asar, ada juga yang nyebut salat subuh, dan dua pendapat ini yang paling sahih dibanding pendapat yang lainnya. Makanya disunahkan untuk ditambah lagi perhatian terhadap zikir yang dibaca pada waktu itu, karena waktu tersebut adalah waktu yang istimewa gitu. Wa yusahabu, dan disunahkan al-iksaru, memperbanyak, minal azgari, dari zikir-zikir, ba'dal asri, setelah asar. Wa yusahabu, dan disunahkan al-iktsaru, memperbanyak, minal azkari, dari zikir-zikir, ba'dal asri, setelah asar. Disunahkan pula memperbanyak zikir setelahnya asar. Wa akhiran nahari, dan di akhir siang. Akhir siang itu berarti menjelang maghrib. Aksaru, lebih banyak lagi. Aksaru, lebih banyak lagi. Disunahkan memperbanyak zikir setelahnya waktu asar, dan akhir siang, yaitu menjelangnya maghrib,
itu lebih sangat dianjurkan untuk diperbanyak lagi. Apa alasannya? Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala. Qala, berfirman Allah taala, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wasabbih, dan bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Nah itu, berdasarkan firman ini, maka sangat disunahkan untuk memperbanyak zikir di akhir siang. Akhir siang itu apa? Sebelum maghrib, ya, lain ngopi sebelum maghrib. Anak indi mau ngopi, ya, memperbanyak zikir. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, ya. Anak senja, anak indi lain ngopi, kudu memperbanyak zikir menjelang maghrib, lain menunggu terbenamnya matahari sambil minum kopi, tapi berzikir sambil gitu, menunggu terbenamnya matahari, ya. Zikir, kata Allah apa tadi? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wa qala Allah ta'ala, wa qala, dan berfirman Allah ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Wasabbih, dan bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, bil ashiyyi, di waktu al ashiyyi. Tadi waktu ashiyyi itu apa kemarin? Al ashiyyi itu kapan? Dari mulai tergelincirnya matahari hingga maghrib. Wal ibkari, dan di waktu pagi, di siang, ya, di waktu zuhur sampai maghrib, sareng di pagi hari, itu perbanyak tasbih dan tahmid. Wa qala ta'ala, juga firman Allah ta'ala, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa duna jahri minal qaul. Wazkur, dan ingatlah rabbaka, Tuhanmu, fi nafsika, dalam dirimu, tadarru'an, seraya merendah, wa khifatan, dan takut, wa dunal jahri, dan di bawah lantang, laun berarti tong tarik, minal qauli, dari ucapan, bil guduwi, di waktu pagi, wal asoli, dan di waktu sore. Asol itu waktu antara asar dan maghrib, namanya asol. Lamun kemarin asyi itu apa? Bil asyi itu apa? Dari zuhur sampai maghrib. Kalau asol, tadi asol itu bil ghudwi wal asol. Asol itu apa tadi? Dari asar sampai maghrib. Itu anjuran banyak zikir karena firman Allah tadi. Wa qala ta'ala, masih firman Allah ta'ala, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asol rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Yusabbihu, bertasbih, lahu, kepada Allah, fiha, di dalamnya, bil ghudwi, di waktu pagi, wal asoli, dan di waktu sore. Berarti asol itu tadi apa? Antara asar dan maghrib. Rijalun, orang, sekelompok laki-laki. Rijalun, sekelompok laki-laki, la tulhihim, yang tidak melalaikan mereka, tijaratun, perdagangan, wala bai'un, dan jual beli, an dzikrillahi, dari mengingat Allah. Itu pujian Allah kepada sekelompok laki-laki yang ketika di waktu pagi dan sore mereka bertasbih kepada Allah tanpa terlalaikan oleh jual beli dan perdagangan. Ada orang lalaina kunaon, di waktu isuk jeung di waktu sore, sehingga sampai-sampai orang poho teu maca zikir ka Gusti Allah. Ya, saudara zikirna. Wa qad taqaddama, dan sungguh telah lalu, annal asala, bahwasanya lafad al asal, ma, yaitu perkara, bainal maghribi, bainal asri, antara asar, wal maghribi, dan maghrib. Terus dibahas al asal deh, waktu antara asar sareng maghrib. Warwaina, dan kami meriwayatkan bi kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni, bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Dalam riwayat lain dikatakan status hadisnya hasan.
An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an ajlisa ma'a qaumin, la an ajlisa, sungguh aku duduk, la an ajlisa, sungguh aku duduk, ma'a qaumin, bersama kaum. Kaum itu kelompok manusia. Yadhkuruna, mereka mengingat Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla, mengingat Allah azza wa jalla, min salatil asri, dari salat asar, ila antagruba, hingga terbenam, asyamsu, matahari, ila antagruba, hingga terbenam, asyamsu, matahari. Ahabu, lebih aku senangi, lebih aku sukai, ahabu, lebih aku suka, ilaya, bagiku, ahabu, lebih aku suka, ilaya, bagiku, min an u'tiqa, dibanding aku memerdekakan, min an u'tiqa, dibanding aku memerdekakan, sama niatan 8 orang, min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail, min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Ini menunjukkan zikir di waktu sore itu, asar sampai maghrib itu adalah waktu yang terbaik untuk zikir. Sehingga Nabi mengatakan, sungguh aku bergabung bersama kelompok yang membaca zikir di waktu asar sampai maghrib, itu lebih aku senangi dibandingkan memerdekakan 8 hamba sahaya dari kalangan keturunan Nabi Ismail. Memerdekakan hamba saya itu besar pahalanya. Ternyata ada yang lebih besar dari itu. Apa itu? Bergabung bersama mereka yang berzikir kepada Allah di waktu asar hingga waktu maghrib. Lain ulin gitu. Ya, tapi zikir. Babu ma, bab menjelaskan perkara yaqulu, ia mengucapkan, idza sami'a, jika ia mendengar, azan al-maghribi, azan maghrib. Bab menjelaskan tentang bacaan yang dibaca ketika mendengar azan maghrib. Rawaina, kami meriwayatkan, fi sunani Abi Dawud, dalam Sunan Abi Daud, wa Tirmizi, dan Sunan At-Tirmizi, an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, alamani, mengajariku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamani, mengajariku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an akula, agar aku mengucapkan, an akula, agar aku mengucapkan, inda adzanil maghribi, ketika adzan maghrib. Nah, ini doanya, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika ighfirli. Ya, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika ighfirli. Ketika ngadangu Allahu Akbar, adan, Allahumma, ya, lain ribut ngadahar kolok. Ya, tapi adan Allah, pas adan maghrib, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika ighfirli. Itu. Nah, kira-kira orang sampai mana gitunya? Jauh ternyatanya, jadi jamaah soleh deh. Ya, boro-boro. Iya, zikir wae loba poho ka Allah. Ya, meskipun gitu ngadoa ke Allah sing dipasihan taufiknya supaya rajin zikir ka Gusti Allah dina setiap waktu. Wallahu alam.